Anak-anakku sekalian, hari ini sebelum kita belajar, kita siapkan dulu nak. Oke, silakan mana ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama kita cek dulu kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Ada 3 orang. Siapa itu? Resti Nur Atira. Iya, sakit? Muhammad Faras. Mama Paras. Izin, Bu. Izin. Terus? Faiha izin. Iya, jadi 3 orang teman tadi nak yang izin, ada yang sakit. Semoga diberi kesembuhan yang cepat, bergabung dengan kita belajar. Oke. Sebelum kita belajar, kita buat dulu kesepakatan kelas. Terutama adalah HP. Setuju? Artinya nah, sebelum diperintahkan Ki, jangan pakai dulu pegang apeta. Nanti ada perintah baru kita pegang HP. Bisa? Bisa nah? Makasih banyak. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Perhatikan Ki dulu, buku ta, baju ta, silakan sudah di dalam atau rapi. Sudah? Oke. Kira-kira nah kearifan lokal apa yang kita tahu yang ada di Kabupaten Bantaeng? Kasih naik kita nganta sayang. Pesta adat Gantarang Keke. Apalagi nak yang kita tahu? Silakan Padila. Budaya At-Tabe. Jadi itu At-Tabe nak setiap hari kita lakukan. Artinya pembelajaran dari rumah kita bawa ke sini. Ternyata Tabe itu merupakan salah satu contoh kearifan lokal yang ada di Bantaeng dan tidak dimiliki oleh Sulawesi kabupaten lain. Ya, hanya Indonesia yang memiliki budaya Tabe. Terutama adalah Kabupaten Bantaeng. Itu salah satu kebanggaan bahwa kita punya kearifan lokal yang harus kita lestarikan, yaitu budaya Tabe. Apa artinya itu Tabe, nak? Permisi, artinya kita menghargai orang yang ada di depan kita. Seperti itu, nak. Oke, sebelum kita belajar, masuk ke inti, berdiri dulu, nak. Kita ice breaking lagi. Tepuk tangan dulu. Iya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Luar biasa. Makasih banyak. Silakan duduk. Sebelum masuk ke inti, tujuan pembelajaran yang kita harus capai hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pentingnya pelestarian kearifan lokal di tengah arus modernisasi dan globalisasi di Kabupaten Bantaeng. Bagaimana cara tak bisa melestarikan kearifan lokal seperti apa yang kita sebutkan tadi, yaitu Gantarang Keke, Tabe, dan masih banyak tradisi-tradisi yang lain. Namun kita harus mengetahui dulu, nak, bagaimana kira-kira caranya melestarikan budaya tersebut. Apa yang kita sampaikan tadi. Dengan jalan apa kita bisa melestarikan itu? Ada yang bisa, nak? Iya, silakan berdiri Kina supaya lebih silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan, yaitu bagaimana cara melestarikan kearifan lokal yang ada di tengah arus modernisasi dan globalisasi saat ini. Iya. Saat ini kita sudah berada di arus modernisasi dan juga globalisasi, dan harusnya kita sebagai tentunya generasi muda, generasi penerus bangsa dapat memanfaatkan modernisasi tersebut dan globalisasi tersebut. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Nah, salah satu contoh pemanfaatannya yaitu kita dapat membuat sebuah poster ataupun video yang dimana isi poster ataupun video itu berisi tentang kearifan lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, baik. Luar biasa, beri semangat dulu. Masih ada yang lain? Jadi itulah salah satu cara melestarikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Nah, ada pun model yang kita terapkan sebentar adalah membuat proyek, ya, membuat proyek. Jadi kita ini membuat poster tentang kearifan lokal yang ada di Bantaeng. Untuk itu, untuk menambah wawasan kita, ada dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa memberikan informasi atau menyampaikan informasi tentang kearifan lokal yang ada di Bantaeng. Tolong nak, bisa dicatat, direkam, silakan naikkan HP-nya. Yang mau rekam silakan, supaya wawasan dan ilmu kita bisa bertambah. Dengan cara apa kita bisa melestarikan budaya yang ada di Bantaeng. Untuk itu, Ibu, persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nila Kalsum dari Dinas Pendidikan Kebudayaan. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya sebagai pamong budaya di bidang kebudayaan. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita masuk langsung ke materinya. Di sini atau pelestarian kearifan lokal di Kabupaten Bantaeng di era modernisasi dan globalisasi. Tapi kearifan lokal itu bagian daripada kebudayaan, hampir sama saja. Cuma kalau kearifan lokal itu ada yang tradisi yang ada di suatu daerah beralkulturasi dengan budaya asing, tetapi sesuai dengan karakter atau lokal jeniusnya di suatu tempat. Terus sekarang saya akan menjelaskan apa itu kebudayaan. Mungkin anak-anakku sekalian sudah tahu, sudah sering dengar, sudah sering membaca apa itu kebudayaan. Ada yang tahu? Oke. Kebudayaan. Oke, Ibu akan menjelaskan apa itu kebudayaan. Kebudayaan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia. Kebudayaan itu melahirkan warisan budaya. Ada warisan budaya benda dan ada warisan budaya tak benda. Oke. Warisan budaya tak benda, payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Sudah pernah dengar apa itu cagar budaya? Apa coba? Ada yang tahu? Angkat tangan kalau ada yang tahu. Ya. Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang berada di darat maupun di laut yang keberadaannya harus dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan yang prosesnya melalui penetapan cagar budaya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maka nama saya ingin bertanya. Tadi sempat dijelaskan tentang pengertian cagar budaya. Jadi saya ingin bertanya, apa contoh cagar budaya yang ada
Kabupaten Bangkai. Oke, makasih. Atau langsung saya jawab atau langsung masuk materi? Ya, kebetulan yang Ananda tanyakan itu, kebetulan saya mau jelaskan. Ya, mulai dari benda cagar budayanya ya. Benda cagar budaya belum ada di Bantaeng, tapi sudah ada, dia masih dalam taraf objek yang diduga cagar budaya. Kenapa belum ada? Karena dia belum pernah satupun benda cagar budaya yang ditetapkan melalui SK Bupati. Tetapi objek yang diduga cagar budaya itu ada di Bantaeng. Contohnya peninggalan prasejarah yang ada di Gua Batu Ejaya sama Gua Pangan Retudeang. Seperti alat batu. Mungkin anak-anakku sekalian biasa membaca atau apa, browsing di Google apa-apa itu alat batu. Ada mata panah, ada pisau, ada flek, ada apa? Untuk berburu dan lain-lain. Ada juga beliung persegi. Selanjutnya ada juga keris. Ada keris, ada arca, ada keramik, dan masih banyak lagi di Bantaeng. Tetapi belum ada yang sudah ditetapkan. Baru tahap ODCB, objek yang diduga cagar budaya. Terus lanjut di bangunan cagar budaya. Kalau bangunan cagar budaya sudah ada beberapa bangunan yang sudah ditetapkan, termasuk sekolah kita ini. Tapi bukan yang di sini, yang di bagian depan. Dia kelas berapa, Bu? Kelas 8. Dia sudah ditetapkan dengan SK dengan SK Bupati. Terus sebelumnya ada pengkajian melalui dengan yang dilakukan oleh tim ahli cagar budaya. Terus selain SMP 1 ada rumah dinas Dandim. Terus sebelah ini TK Yustikarini, kantor pos lama. Terus rumah dinas Dandim, markas Kodim, kantor lapas, Bu. Sama SD 1 Lembang Cina. Terus kita menuju ke Jalan Kartini, ada gereja Protestan. Gereja Protestan yang di... Terus di mana? Sebelahnya itu ada rumah dinas Kapolres. Terus ke jalan apa lagi tuh yang sini ke yang Elang ke sana? Bukan Elang, yang kantor Kapolsek. Jalan Manggis. Semua bangunan itu adalah peninggalan Belanda, peninggalan kolonial. Kenapa banyak terdapat peninggalan kolonial di Bantaeng? Karena Bantaeng dulu adalah daerah Afdeling, Bu. Afdeling, membawahi beberapa onder Afdeling. Onder Afdeling Bantaeng sendiri, Bulukumba, Senjai, dan Selayar. Terus kita masuk ke mana? Di Leta ada Balak Lumpua. Itu juga sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, dan Masjid Tua Tompong yang di Leta juga. Oke. Selanjutnya struktur cagar budaya. Struktur cagar budaya sudah ada juga, ada 4 yang sudah ditetapkan di Bantaeng, yaitu 1 makam Laten Dirua, 2 makam Datu Pakalimbungan yang di Kecamatan Besapu, Bu. Terus ada di Onto ada 2, yaitu peninggalan megalitik, batu temugelan dengan batu palantikan. Selanjutnya kita ke situs. Situs yang sudah ditetapkan di Kabupaten Bantaeng itu ada 3, yaitu yang tadi situs Gantaran Keke. Jadi di Gantaran Keke itu selain cagar budaya ada juga objek pemajuannya, Bu. Yang itu yang pesta adat Gantaran Keke dengan Kawaro. Jadi ada dua di situ warisan budaya, ada 2 kearifan lokal. Yaitu bendanya, yang situsnya ada beberapa di dalam item-itemnya di situ. Terus situs di Laten Dirua, situs Laten Dirua, dan terakhir ini, Bu, Asrama Kaloko. Itu juga sudah ditetapkan. Dan Asrama Kaloko itu juga adalah peninggalan kolonial. Kalau Gantaran Keke itu masa Tumanurun, Bu, sebelum transisi, ya. Transisi itu dari masa prasejarah ke masa sejarah. Iya. Terus
kawasan cagar budaya. Kalau kawasan cagar budaya juga sama dengan benda cagar budaya, belum ada yang sudah ditetapkan. Tetapi yang masuk kategori kawasan itu ada 2 di Bantaeng, kawasan Batu Ejaya dengan kawasan tata kota tua Bantaeng atau kota lama Bantaeng. Persyaratannya untuk diajukan ke tim ahli cagar budaya itu harus semua situs yang ada di dalam kawasan itu harus ditetapkan dulu sebagai cagar budaya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke warisan budaya tak benda atau kearifan lokal yang tak benda. Payung hukum dari warisan budaya tak benda itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ada yang sudah tahu apa itu pemajuan kebudayaan atau sudah sering mendengar pemajuan kebudayaan? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu jelaskan. Pemajuan kebudayaan adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan kebudayaan dan kontribusi kebudayaan Indonesia di peradaban dunia dengan cara perlindungan, pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ada 10 objek pemajuan kebudayaan, yaitu 1, tradisi lisan. Ini sama dengan ini, Bu. Ya, ini sama dengan kearifan lokal itu. Ya, kearifan lokal, manuskrip yang belajar tentang naskah-naskah. Kalau naskah-naskah kuno di Bantaeng itu ada lontara bilangnya Bantaeng. Terus ada Al-Quran kuno yang terdapat di Masjid Tompong itu. Ya. Terus tradisi lisan, manuskrip, ritus itu kayak itu, Bu, kalau panai Pak Jakjakang, panai Panyomba di Balak Lompoa, Pak Jaga Tobang, Pak itu kalau naik di Balak Lompoa harus harus dipegang atau dipegang di kepala ya, dikasih terus dan masih banyak lagi. Terus yang adat istiadat, termasuk pesta adat Gantaran Keke, pesta adat Onto, pesta upacara Akawaru, ya, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah seni. Seni itu adalah ini yang tarian, musik. Jadi tari itu padupa, tari. Tapi yang ciri khasnya Bantaeng itu tari paule, tari payonga, tari patena, pakarena sandrobeja, lagi dan masih banyak. Terus musiknya musik gambusu. Pernah mungkin dengar ya? Masih kalau di mana di daerah yang herbal Campaga masih ada pagambusunya di sana dengan di Pinus Rombeng. Pernah tampil itu waktu datang Pak Sandiaga Uno, Bu, Menteri Pariwisata, yang kegiatannya pariwisata dia tampil. Iya. Selanjutnya olahraga tradisional seperti olahraga tradisional seperti longga, asik, terus teknologi tradisional. Itu yang nangkal itu, Bu, yang pakai. Sekarang kan sudah terganti dengan traktor. Terus yang bubu segala macam yang penangkapan itu iya. Iya. Yang terbuat dari bambu. Iya. Biasa ditaruh di mana? Di sungai itu, Bu, untuk supaya masuk ikannya sama. Seperti bui ya. Iya. Bui yang disimpan di sungai. Di sungai. Nah, di situlah masuk ikan sama udang kayaknya biasanya itu, Bu. Iya. Dan masih nanti mungkin bisa ada sesi kedua, Bu. Saya jelaskan lagi lebih. Iya. Iya. Mungkin hanya itu, Nak, yang bisa saya sampaikan. Atau ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang kurang jelas? Oke. Mungkin ada kata-katanya Ibu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata, Nak, masih banyak yang belum kita ketahui kearifan lokal yang ada di Bantaeng. Selain tadi adalah Gantaran Keke, ada Amaca, ada Tabe, ada Akdupa. Ya, Akdupa itu menggunakan
kemenyang, iya, dengan bara api, bara api biasa dilakukan orang yang tokoh masyarakat yang mengerti dengan adat tersebut. Ya, itulah tadi nak yang bisa disampaikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut. Seperti tadi contoh kearifan lokal Akawaru. Sebenarnya saya punya video di sini tentang Akawaru nak, tapi mungkin jaringan yang tidak kesampaian. Lupa juga termasuk Gandran Talua, ya, dan pesta adat Gantarang Keke. Masih ada Ngandre Simang Nganjang, ya, dan nilai-nilai tabe Sipakatau. Itu mungkin materi tentang kearifan lokal yang ada di Bantaeng. Jadi tugas tadi sini adalah membuat proyek, ya, membuat proyek tentang kearifan lokal yang ada di Bantaeng sesuai dengan LKPD yang saya sudah siapkan. Oke, kita masuk ke LKPD-nya. Perhatikan LKPD dengan topik pelestarian kearifan lokal di Kabupaten Bantaeng. Petunjuk, bacalah dengan seksama setiap perintah. 2. Diskusikan bersama kelompokmu. Tulis jawaban pada ruang yang tersedia. Jadi sebentar ini kita membuat poster, baik digital, manual, silahkan yang mau menggambar, ya, membuat poster secara manual, silahkan. Terus yang lihat pertama, soal pertama, tugas 1, tuliskan 3 contoh budaya lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng. Sudah digambarkan tadi Ibu dari pemateri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sekurang-kurangnya adalah 3. Tugas 2, tantangan. Ada tantangan tadi sini. Apa saja tantangan budaya lokal di Bantaeng di era modernisasi dan globalisasi? Pada era sekarang ini, nah, kira-kira apa tantangan tak untuk melestarikan budaya yang ada di Bantaeng? Lanjut, tugas 3, solusi pelestarian, yaitu tuliskan ide kreatifmu untuk melestarikan budaya lokal yang ada di Bantaeng. Tugas 4, buatlah poster digital. Sila artikel bisa, artikel singkat, video yang bertema melestarikan kearifan lokal Bantaeng di era modernisasi. Silakan naikkan HP tanah, diskusikan ki apa yang kita ingin buat. Mau ki poster secara digital, mau ki poster secara alami, silakan. Ayo diskusikan ki dulu. Ya, diskusikan ki. Jadi pada saat presentase jangan lupa sebut nama kelompok tak dengan anggota tak. Ina, ya silakan naikkan HP tak semua dulu. Naikkan HP tadi. Ayo naikkan HP. Silakan diskusikan dulu nak. Di apa yang ini. Oke nak? Oke. Berapa menit saya berikan ke? 12 menit, 10 menit atau 20 menit. Oke, silakan berbuat. Naikkan HP tak. Apa diskusikan kina apa yang kita mau ambil? Oke. Ya, cari jawaban. Iya. Ya. Anu maki jadi sebentar presentasi ki sebut nama kelompok tadi nak. Iya. Lihat ki dulu nah, jangan begitu cara tadi. Diskusikan, tentukan temanya nih. Temanya tadi melestarikan kearifan lokal Bantaeng di era modernisasi. Silakan nak berbuat. Ayah jangan ini semangat. Mana HP tas saya? Udah bawa ke HP. Sini masih berdua. Iya. Udah bagaimana nak?
Selesai? Sedikit lagi. Oke, Nak. Kelompok sini masih ada? Oke, silakan, Nak. Selesai? Baik, kelompok siapa, Nak? Kelompoknya siapa? Kelompok Gantarang Keke. Oke. Ayo beri semangat dulu kelompok Gantarang Keke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gantarang Keke, saya Tahtaunillah Akbar, saya Fadila Sakira Sikra, dan juga kami berdua merupakan perwakilan dari kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah dikerjakan. Dan di kelompok kami beranggotakan 8 orang, saya Fadilah, Andi Nurwahdatul Kadria, Mutmainaya, Salwa Afifah, Naila Humaira, Raihana Renata, dan juga Aulia Putri. Di sini kami akan mempresentasikan poster yang telah kami buat, yaitu melestarikan kearifan lokal Bantaeng di era modernisasi dan globalisasi. Yang pertama, kami telah mengidentifikasi budaya lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng. Dan 3 diantaranya, yang pertama, tradisi pesta adat Pajukukang, makanan kuliner khas yaitu gagape. Dan juga pada kelas 7 saya itu pernah mengunjungi salah satu kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng, yaitu di Campaga. Di Campaga pas di sana dijelaskan terdapat beberapa kearifan lokal. Yang pertama itu makanan khas gagape dan kaloli. Dan juga kami telah mengunjungi mata air, yaitu mata air Tomboloa. Dan yang ketiga yaitu ritual adat Appadupa. Baik, adapun tantangan yang dihadapi oleh generasi muda di era modernisasi dan globalisasi, yaitu pertama, generasi muda lebih tertarik pada budaya populer dari luar dibandingkan dengan tradisi lokal. Kedua, kurangnya dokumentasi dan regenerasi pelaku seni tradisi. Yang ketiga, teknologi dan media sosial. Dan yang keempat, komersialisasi budaya yang kadang mengurangi nilai sakralnya. Adapun solusi dari pelestariannya yaitu Adapun solusi yang dapat kita lakukan agar era modernisasi dan globalisasi itu tidak menurunkan kearifan lokal yang ada di daerah kita, dan malah era globalisasi dan modernisasi ini merupakan jalan keluar agar kearifan lokal yang ada di daerah kita itu semakin terekspos dan banyak dikenal oleh orang-orang dan tidak tenggelam dikarenakan arus modernisasi dan globalisasi. Yang pertama yaitu membuat konten digital, di mana contoh konten ini dapat berupa video, poster, ataupun sebuah edukasi kepada masyarakat. Nah, di sini poster yang kami buat itu juga merupakan salah satu contoh dari upaya melestarikan kearifan lokal. Yang kedua, mengadakan festival tahunan berbasis kearifan lokal dengan melibatkan generasi muda. Dan yang ketiga yaitu mengintegrasikan budaya lokal dalam pelajaran sekolah dan ekstrakurikuler. Baik, sekian atas penyampaian dan Presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri semangat awak kelompok tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tabe. Perkenalkan, nama saya Cendikiawan Muhammad Ibrahim. Dan saya Muhammad Dafa. Dan beberapa teman kami yaitu Andi Fauziat Talasaki, Muhammad Fatur Ruswah, Nasril Ilham Junur, dan Ahmad Novah.
Kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu pelestarian kearifan lokal di Kabupaten Bantaeng. Jadi, yang pertama itu 3 contoh budaya lokal di Kabupaten Bantaeng. Yang pertama itu ada Aktawaru, yang kedua itu ada Ganrantal Luah, yang ketiga itu ada Akdupa. Nomor 2, apa saja tantangan budaya lokal di Bantaeng di era modernisasi dan globalisasi? Pertama, perubahan gaya hidup generasi muda. 2, modernisasi upacara adat. 3, menurunnya penggunaan bahasa daerah. Adapun solusi untuk melestarikan budaya lokal di Kabupaten Bantaeng, salah satunya itu kita bisa melestarikannya dengan memperkenalkan budaya lokal Bantaeng ke seluruh dunia dengan media sosial, agar semua masyarakat yang menggunakan media sosial bisa melihat budaya lokal yang berada di kabupaten tercinta kita ini, Kabupaten Bantaeng. Baik, jadi itu saja presentasi kami pada hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya ada yang mau bertanya? Oke. Baik, saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan budaya Adupa? Oke. Baik. Bisa dibantu. Oke. Baik, jadi budaya Akdupa adalah ritual membaca doa bersama yang dilakukan oleh suku Bugis maupun suku Makassar di Kabupaten Bantaeng sebagai bentuk penghormatan dan pengiriman doa kepada para leluhur. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Yeay. Baik. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Laki-laki belum ada yang bertanya. Ya, dan laki-laki. Laki-lakinya belum ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada. Oke. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok Amatca. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gesan Ramadan. Saya Batam Mumin Ramdhani. Saya Anugrah Faris Sabukwari. Di situ ada Muhammad Fahri Ramadan, Reza Misfarlo Ega Putra, Andi Gian Kausar, M. Gasi Aiman Asar, Karunia Tri Agustin. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pelestarian Kearifan Lokal di Kabupaten Bantaeng. Saya kira ngomong. Yang pertama, tuliskan 3 contoh budaya lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng. Yang pertama, pesta adat Gentoran Keke. Yang kedua, Ganrantal Luah. Yang ketiga, budaya Astabe dan Cipakataun. Yang nomor 2, apa saja tantangan budaya lokal di Bantaeng di era modernisasi dan globalisasi? Budaya lokal Bantaeng terancam oleh modernisasi dan globalisasi, seperti menurunnya minat pada bahasa daerah, melemahnya tradisi lisan dan gotong royong, serta bergeseran nilai akibat budaya populer dan teknologi digital. Baik, Menjawab pertanyaan. saya akan menjawab pertanyaan dari Pastor, yaitu siapa saja yang terlibat dalam pesta adat Gentoran Keke. Yang pertama, ada tokoh adat yang memimpin ritual. 2, tokoh agama yang memimpin doa. 3, pemerintah daerah yang memberi dukungan. 4, masyarakat setempat yang ikut serta dan meramaikan. 5, kelompok seni budaya yang menampilkan tari dan musik.
Dan terakhir, nomor 6, tamu undangan atau wisatawan yang menyaksikan acara. Ada lagi? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana budaya Tabe dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari ada bagaimana budaya Tabe bisa direalisasikan dalam sehari-hari. Ada contohnya berbicara sopan kepada orang tua, guru dan sesama. 2. Menghormati orang lain saat berpendapat. 3. Tidak memotong pembicaraan dan mendengarkan dengan baik. 4. Menghargai perbedaan serta sikap ramah dalam pergaulan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup 3 kelompok saja perwakilan nanti. Cukup 3 saja. Ya, silakan duduk. Oke. Tabe, itulah tadi 3 teman kita, kelompok kita yang sudah presentasikan hasil diskusinya. Mari kita simpulkan secara bersama. Enak? Iya. Mari kita simpulkan secara bersama materi hari ini tentang kearifan lokal yang ada di Bantaeng. Salah satu contoh kearifan lokal yang mana itu nak? Yang mana itu nak? Salah satu contoh kearifan lokal yang ada di Bantaeng. Tabe, ada gantaran keke, adupa, amaca, dan masih banyak lagi nak yang kearifan lokal seperti apa yang disampaikan oleh ibu tadi dari dinas. Iya, benda dan tak benda. Ternyata ada seperti itu Nadi. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan nak secara individu? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan Fadila. Dengar teman tadi dulu nak kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Perasaan saya hari ini sangat senang karena saya dapat mempelajari apa saja kearifan lokal serta budaya-budaya yang ada di Bantaeng, serta tantangan apa saja yang dihadapi oleh para generasi muda untuk terus mempertahankan kearifan lokal dalam arus modernisasi dan globalisasi. Iya. Beri semangat lagi untuk. Sekarang menulis secara individu Nadi. Ibu. Iya. Tahap refleksi tak. Oke, warna hijau. Warna pink. Saya warna pink. Jadi kiki pink. Sebagai tahapnya adalah, perhatikan dulu, menuliskan satu tindakan. Dengar dulu Ibu. Menuliskan satu tindakan nyata yang bisa dilakukan untuk melestarikan budaya lokal. Apa kira-kira tindakan nyata tak yang bisa dilakukan untuk melestarikan budaya lokal yang ada di Bantaeng? Bisa? Bisa, Bu. Bisa? Sila. Selesai ditulis, tolong ditempelkan di papan refleksi. Salah satu tindakan Salah satu aksi nyata ya.
aksi nyata yang bisa dilakukan untuk melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Bantaeng. Apa aksi nyata yang bisa? Yang selesai silakan ditempel. Sudah semua nak? Perhatikan dulu sebelum diakhiri pembelajaran. Perhatikan dulu nak sebelum diakhiri pembelajaran. Masih ada tindak lanjutnya, yaitu membuat video dengan menggunakan 5W yang kemarin. Apa itu 5W? Apa? What? Apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Itu sebagai tugas rumah tanah. Wawancara ki, jangan sampai masih ada kearifan lokal yang belum kita ketahui selain apa yang kita pelajari hari ini. Ya, jelas? Jelas. Saya akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kasih Ibu, doakan kami sukses, kami sayang Ibu. Kita berdoa dulu bersama-sama. Kita doa. Tutup kelas. Doa tadi dulu nak. Kita tutup baru berdoa. Amin. Tutup minat.